Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian dalam surah Al-Ghasyiyah berkaitan dengan substansi Al-A'la dalam kalimat Subhana Rabbiyal A'la. Di dalam surah Al-Ghasyiyah ini merupakan kelanjutan dari substansi dalam surah A'la itu berkaitan erat dengan Al-Ghasyiyah. Jadi seperti saya jelaskan pada rekaman yang lalu bahwa perintah untuk mensucikan Allah dalam sujud dan kalimatnya diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW, dan perintahnya berada di surah Al-A'la ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, dan satu-satunya perintah membersihkan Tuhan yang Maha Tinggi itu di surah ini, tidak ada di tempat lain. Jadi kalau ayat pertama mengatakan Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, berarti patut diduga bahwa isi daripada sepanjang surah itu berkenaan dengan Al-A'la. Kalau kita teliti lagi dalam surah Al-Ghasyiyah, maka merupakan kelanjutan daripada Al-A'la. Dan didukung oleh riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW di dalam sholat Jumat hampir selalu membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Itu mengindikasikan bahwa surah itu sangat penting bagi para sahabat ketika itu. Mereka paham karena mereka mengerti isi daripada surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah itu berhubungan dengan hal-hal berkenaan dengan Allah yang Maha Tinggi. Tapi bagi kita berpikirnya dua kali, kerjanya dua kali. Samping kita berusaha menghafal dan berusaha memahami isi daripada Al-A'la itu. Saya akan teruskan pembahasan masalah sujud ini sehingga berputar-putar terus menerus, sehingga nanti insyaallah kita akan menemukan sesuatu yang mendapatkan sesuatu kesadaran, dan kesadaran itulah yang menimbulkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya pernah contohkan di dalam surah Al-A'la ada perintah fadzakir inna fa'atidz dzikrah, maka berilah peringatan dengan Al-Quran, sesungguhnya bermanfaat peringatan itu. Bermanfaat dalam arti dari sisi yang memberi ingat dan dari sisi yang diberi ingat akan bermanfaat. Coba nanti hafalkan satu ayat, kita mengerti isinya, kita pahamkan, masukkan di dalam hati kita, dan kita laksanakan.
tiba waktunya kita beri penjelasan kepada teman. Nanti insya Allah apa yang kita ngerti dengan diberikan peringatan kepada sahabat teman kita, tentu akan bertambah pengertian kita. Akan bertambah. Kalau tadinya mungkin kita mengerti 3 poin, insya Allah nambah 4 poin. Ya. Demikian juga fadzakir, berilah peringatan pada surah Al-Ghasyiyah, innama anta mudzakir, sesungguhnya kamu Nabi Muhammad SAW hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukan yang berkuasa. Jadi dua ayat ini saling melengkapi. Jadi kita tentu kalau Nabi Muhammad SAW diperintah untuk memberi ingat, maka merupakan kewajiban kita untuk melanjutkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya tidak akan menunjukkan ayatnya karena nanti kita lebih fokus kepada dua surah ini sehingga betul-betul kita memperoleh pemahaman, kemudian dalam pemahaman itu menghasilkan semangat, dan semangat itu menghasilkan kesadaran untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti fadzakir innama anta mudzakir, kemudian fadzakir inna fa'ati dzikrah. Kita lama-lama sadar bahwa perintah itu juga diberikan kepada kita. Kita tidak seperti agama-agama lain yang memahami bahwa ada fungsi kependetaan, ada fungsi ulama, katakan. Jadi pada dasarnya tugas untuk mengingatkan itu setiap orang. Nah, kemudian kita sadar, oh, saya tidak banyak tahu, gitu. Ya, saya tidak tahu. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan dalam surah Toha ayat 114. Rabbi zidni ilma. Ya, Tuhanku, tambahkanlah ilmu padaku. Kalau kita mencontoh hadis, ditambah lagi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Dikurniakan kepadaku pemahaman. Itu contoh bahwa dengan mengetahui Allah Maha Tinggi dan mengetahui substansinya itu terkait dengan hal-hal tercantum paling tidak sementara ini 2 surat, insya Allah nanti menimbulkan kesadaran. Itulah fungsi daripada pengertian daripada komunikasi. Jadi di dalam komunikasi kita kepada Allah, kita mengatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Bihamdi nanti seperti saya jelaskan pada rekaman terdahulu, itu kita kesampingkan dulu. Maha suci engkau yang maha tinggi. Terbayang oleh kita ketinggiannya apa. Kemudian akan datang perasaan kita banyak hal-hal yang menjadi harapan Allah, menjadi perintah Allah. Ya. Dan kita juga sadar bahwa kemampuan kita mungkin terbatas atau perlu dikembangkan untuk melaksanakan tugas itu. Itulah
pentingnya pemahaman substansi daripada apa yang kita baca di dalam Al-Quran, sehingga menimbulkan komunikasi, ya. Seperti kita membaca surat sesudah Al-Fatihah. Saya jelaskan pada rekaman terdahulu bahwa membaca surat itu apa maknanya? Maknanya kita melapor, kita mengadukan, kita menunjukkan bahwa ini loh surat yang aku ngerti, yang aku pahami, dengan harapan kita ditambah, diberikan hidayah untuk menambah surah-surah yang lain. Seperti di dalam surah Yunus ayat 9, ya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh akan kutambah hidayah, ya. Akan kutambah hidayah oleh karena keimanannya. Bertambah hidayah itu dalam arti dalam prakteknya, contoh-contohnya, misalnya tadinya ada keinginan untuk menghafal ayat-ayat, kemudian ada keinginan menambah rakaat dalam sholat tahajud, dalam sholat tahajud, ya. Mungkin sementara kita 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11. Yang tadinya mungkin hanya menghabiskan waktu 30 menit, maka terdorong oleh kita untuk memperpanjang dalam arti menambah ayat-ayat yang kita baca, mengisi, ya, semakin banyak substansi bacaan sholat. Itulah kira-kira mengambil dari pelajaran rekaman sebelumnya. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang kiamat, hari kiamat? Di dalam Quran ini ada sekitar 10 surat yang menceritakan hari kiamat, dan cara Allah menyampaikan hari kiamat itu berbeda-beda. Antara lain di sini, hal ataka, apakah telah sampai kepadamu? Ini bentuknya pertanyaan. Haditsul ghasyiyah, berita mengenai hari kiamat. Tapi sebenarnya kalau dilihat bahasa, artinya ghasyiyah artinya tertutup. Artinya tertutup sebenarnya. Jadi, apakah kamu telah menerima berita tertutup? Ayat selanjutnya merupakan dampak daripada hari kiamat itu bagi kita. 2 kemungkinan saja, yaitu pertama termasuk dalam ayat yang kedua, wujuhu yawma idzin khasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk. Kina khasyiyah. Khasyiyah itu banyak mana, termasuk sembahyang khusyuk dalam akar katanya, ya, termasuk khasyiyah.
Jadi kelihatan setelah sampai kita menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita memperoleh hasil seperti ini. Wujuhu yauma idzin khasyah. Hasil yang mengecewakan. Merasa hina, tertunduk, padahal amilatun nasibah. Kerja keras, lagi kepayahan. Jadi cerminan kalau kita di dunia ini merasa kerja keras, banting tulang, siang dan malam bekerja. Tapi pekerjaan kita, apa yang kita lakukan itu jauh daripada ibadah. Jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasla naran hamiyah. Ujung-ujungnya dia masuki api neraka yang sangat panas. Ini pesan bagi kita supaya setiap perilaku kita harus belajar mengetahui apa dasarnya. Apakah dasarnya Quran? Apa dasarnya hadis? Apa dasarnya hasil ijma? Ya, apa hasil dari pemikiran-pemikiran yang diturunkan dari Al-Quran atau hadis. Jadi kita punya pegangan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa dasar. Karena di sana nanti semua yang kita lakukan itu punya dasar. Ya, bukan karena adat. Misalnya satu orang berbuat sama, ya, dia baik sekali, dia menolong sekali, membantu orang yang lainnya juga baik, menolong sama persis. Tapi yang satu orang, dia tahu dasarnya, dia tahu alasannya. Jadi orang yang tahu itulah beramal dengan ilmu. Orang yang tidak tahu hanya mengikuti kebiasaan naluri, ya, itu namanya orang yang beramal tidak dengan ilmu. Sulit untuk dipertanggungjawabkan. Nah, saya selanjutnya menggambarkan tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari pohon-pohon yang berduri. Ini pohon berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan. La yusminu wa la yughni, dan tidak menghilangkan rasa lapar. Ini sebenarnya hukuman-hukuman yang dicontohkan di dalam Al-Quran itu supaya mudah dipahami, ya. Mudah paham. Tusqa min ainin aniyah, dia diberi makan, minum, diberi minum dari mata air yang sangat panas. Itu sehingga kita mengerti, karena Al-Quran itu mengutamakan bahasa yang sesuai dengan budaya, terutama pada waktu zaman ini diturunkan, ya sesuai dengan budaya orang-orang Mekah gitu. Walaupun mungkin lebih dahsyat lagi, ya.
makanan laisa lahum tu'amun illa min dhari, kecuali makanan pohon berduri, la yusminu wa la yughni min ju', ya, tidak mengemukkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Satu gambaran siksa yang sangat pedih. Saya kira hari ini cukup sampai di situ. Nanti kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat selanjutnya mengenai orang-orang di surga dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.